يا صحراء يا صحراء يا صحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Para asatid, para ustazah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang mulia, malam yang penuh rahmat dan nafahat dari Allah, di malam nisfu Sya'ban dan juga bertepatan di malam Jumat, di mana malam semacam ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah malam yang paling agung setelah malam Lailatul Qadar. Dan Allah menurut riwayat Al-Imam Al-Baqir, Allah bersumpah dengan zatnya akan mengkabulkan semua siapapun yang memohon kepadanya di malam hari ini, kecuali yang diminta hal-hal yang membawa dan menjerumus kepada maksiat, maka ditolak oleh Allah. Malam ini Allah lipat gandakan bermacam-macam pahala bagi yang melakukan tasbih, tahmid dan berzikir kepada Allah. Dan malam ini menjadi lebih mulia karena di malam semacam ini lahir Al-Imam Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Karena beliau lahir di subuh fajar persis malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam riwayat juga di hari Jumat seperti yang malam ini. Karena itu kita mohon kepada Allah dengan berkat malam ini dan keagungan malam ini, agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita, dan agar Allah selalu membimbing kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, dan agar Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang sedang menegakkan kalimat Allah, dan semoga Allah menghancurkan semua yang melakukan hal-hal keji terhadap Islam dan kaum muslimin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
tanggal 15 Sya'ban, persis menjelang fajar tahun 255, lahir Al-Imam Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Ayah beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, ibu beliau Narjis, dan yang menerima kelahiran beliau Hakimah, ammeh dari Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Lahirnya seperti kelahiran Nabi Allah Musa, dirahasiakan karena pemerintahan saat itu menanti kelahiran, yang mereka juga membaca riwayat demi riwayat bahwa imam yang ke-12 akan lahir dari Al-Hasan Al-Askari. Karena itu dirahasiakan kelahirannya. Bahkan Hakimah yang diperintahkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Askari untuk menerima, beliau pernah berkata kepada Hakimah, Hakimah, malam ini jadikan berbuka puasamu di rumahku, karena malam ini akan lahir Hujjatullah. Hakimah bertanya, dari siapa wahai Hasan? Dari Narjis. Hakimah kemudian berkata, aku tidak melihat sesuatu layaknya seorang wanita hamil dari Narjis. Malam itu aku di situ, aku menyaksikan Narjis, dan aku satu kamar dengan Narjis. Aku melihat dia tidur, aku pun tidur. Di tengah malam aku bangun, aku lihat Narjis masih biasa. Sampai-sampai aku dalam hatiku, apakah benar akan melahirkan? Saat di hatiku ada sesuatu semacam itu, di luar kamar teriak Al-Imam Al-Hasan Al-Askari sambil berkata, Ammeh, jangan pernah engkau meragukan apa yang akan terjadi. Dan menjelang subuh aku melihat Narjis tiba-tiba bangun, dan akhirnya proses kelahiran, dan lahirlah Hujjatullah di bumi Allah. Kemudian saat lahir, dalam beberapa riwayat disebutkan beliau langsung membaca ayat yang dibaca tadi, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, begitu lahir Hujjatullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Askari kemudian minta agar cepat dibawa kepada beliau. Ketika dalam pangkuan Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, spontan Al-Imam berkata kepada bayi yang baru lahir, takallam ya Hujjatullah, berbicaralah wahai Hujjatullah, wa baqiyatal anbiya wa hakimal awsiya, ya khalifatal atqiya, ya nurul awsiya. Begitu ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Kemudian tahun 260, saat beliau usia 5 tahun, ayah beliau meninggal, wafat, syahid. Dan mulai saat itu beliau menjadi imam, dan akhirnya ada ghaibah sughra dari mulai tahun 260 sampai sekitar hampir 70 tahun, 69, dan setelah itu ghaibah kubra sampai hari ini. Ajjalallahu farajahu syarif. Semoga Allah segera memunculkan keberadaan beliau. Salamullah wa ajjalallahu farajahu syarif. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saat kita membicarakan sosok manusia, yaitu Al-Imamul Muntadhar, yang di dalam riwayat-riwayat dari di kitab-kitab kaum muslimin apapun mazhabnya, bahkan di luar kaum muslimin, semua manusia apapun agamanya telah meyakini bahwa kelak di akhir zaman akan muncul seseorang yang menyelamatkan manusia dari semua kedurjanaan dan kezaliman, yang akan membawa kepada kebahagiaan. Dan dalam yang kita yakini sebagai kaum muslimin adalah beliau adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Ayat yang saya baca tadi terletak dalam surat Al-Anbiya, yaitu firman Allah, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa kami telah tetapkan dalam Az-Zabur. Zabur itu bisa diartikan yang turun kepada Nabi Daud, tetapi Zabur memiliki arti semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah untuk seluruh para anbiya sebelum Al-Quran.
Artinya Allah telah menyebutkan dalam ayat ini dalam setiap nabi yang diutus dan setiap kitab yang Allah turunkan, Allah sampaikan kepada para nabi itu dan para yang kitab yang diturunkan bahwa kelak bumi Allah akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Yarithuha ibadiyas salihun. Dan kalau kita melihat ayat ini dipenuhi dengan takkid, dengan pakai waw, dengan lam, dengan qad, dengan katabna, dengan fa'il semacam ini mudhari' madhinya menunjukkan bahwa pasti dan pasti bumi Allah akan kami wariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan sampai hari ini bumi belum dikuasai oleh hamba-hamba yang saleh. Justru hari-hari ini masih bumi dikuasai dan dipegang oleh mereka orang-orang yang zalim. Kapankah akan terjadi bumi Allah akan dikuasai oleh hamba-hamba yang saleh? Al-Imam Al-Baqir As-Sadiq dan semua riwayat mengatakan bahwa ibadiyas salihin adalah Al-Qaim wa ashabuh. Beliau dan para sahabat beliau yang kelak muncul di akhir zaman akan menyebarkan keadilan dan membasmi semua kezaliman. Karena beliau adalah yang akan menyelamatkan umat manusia dari semua kedurjanaan dan kezaliman ini. Allah tidak menciptakan manusia dan bumi ini agar tetap berjalan kezaliman sepanjang hidup, tidak. Pasti Allah akan akhiri kelak bahwa kezaliman akan disingkirkan dan kemudian keadilan akan tegak di bumi Allah. Allah tidak mengutus seorang nabi dari Adam sampai Isa, kecuali nabi itu juga telah memberikan berita kepada umatnya bahwa di akhir zaman bumi Allah akan dikuasai oleh hamba yang saleh yang dipilih oleh Allah, dan akan yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'ad dhulman wa jawra, yang akan memenuhi keadilan setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Dan itu kalau tanpa ada di akhir kehidupan manusia, tidak ada zuhurnya al-imam, maka tidak akan ada kebahagiaan. Di mana kalau tak kebahagiaan, kalau kezaliman masih merajalela? Di mana manusia akan hidup tenang di bumi ini kalau semua kedurjanaan dan kezaliman masih tetap terjadi? Sementara Allah yang disebut Arhamur Rahimin, tidak pernah Allah menciptakan makhluknya untuk meraih dan mengalami semua kezaliman dan kedurjanaan ini. Karena itu dengan hikmah Allah pasti bumi kelak akan dipimpin oleh sosok manusia yang akan membersihkan bumi ini dari semua kekotoran dan kezaliman. Mustahil kegelapan ini tetap akan berjalan. Mustahil kedurjanaan dan kezaliman ini tetap akan dibiarkan. Mustahil kepemimpinan manusia zalim yang menindas hamba-hamba Allah akan tetap dibiarkan. Allah tidak pernah melupakan atau membiarkan orang-orang zalim. Allah berfirman dalam surat Ibrahim 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah sekali-kali kalian menganggap Allah alpa dan membiarkan orang-orang zalim tanpa ditindak oleh Allah. Pasti mereka akan dihabiskan. Karena sebenarnya dalam jagat yang Allah ciptakan semua makhluknya ini tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah dan undang-undang Allah. Semua makhluk Allah. Bukankah dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menjelaskan bahwa semua makhluk yang melata, burung dan semuanya, semua itu bertasbih kepada Allah, yang di langit maupun yang di bumi. Allah berfirman, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayr saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Surat Nur ayat 41. Tidakkah engkau tahu bahwa yang di langit-langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah, termasuk burung-burung, semua makhluk-makhluk ini bertasbih mengikuti semua ketentuan Allah. Atau ayat lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi
walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun di alam ini kecuali bertasbih. Bertasbih bukan artinya cuman ucapan subhanallah, artinya seluruh alam dan jagat ini mengikuti instruksi dan ketentuan Allah. Tidak ada makhluk satupun yang melarang atau melanggar ketentuan Allah kecuali manusia. Yang di manusia itu ada yang taat dan ada yang maksiat. Sementara jagat seluruh makhluk yang lainnya semua tunduk hanya kepada Allah. Karena itu pasti manusia kelak di akhirnya akan dikembalikan oleh Allah untuk tunduk mutlak kepada Allah, mengikuti semua ketentuan Allah. Kapan? Saat bumi diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, yaitu saat munculnya sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Dan kalau kita melihat Al-Quran, konsep semacam ini penuh ayat-ayat yang menjelaskan semacam itu. Coba kita melihat ayat awal-awal saat Allah menceritakan kepada para malaikat ingin menciptakan seorang khalifah di bumi Allah. Kita membaca dalam surat Al-Baqarah saat Allah memberitahu kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah, mengutus khalifah, memilih khalifah, menentukan khalifah di bumi Allah, di bumi. Saat para malaikat mendengarkan ini, apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi yang akan berbuat durjana, fasad, akan menumpahkan darah, pertumpahan darah, perkelahian, artinya fasad dan pertumpahan darah, kezaliman dengan semuanya. Sementara kami makhluk-makhlukmu para malaikat bertasbih, mengagungkan engkau dan semuanya. Saat malaikat berkata begini, apa akhir ayat itu? Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku tahu yang kalian tidak tahu. Kita bisa fahami dengan firman Allah, aku maha mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Artinya Allah tidak mungkin akan membiarkan manusia dalam al-fasad, kedurjanaan, atau safkid dima, atau pertumpahan darah. Pasti manusia pada hari tertentu akan dihilangkan oleh Allah di bumi ini dari al-fasad dan safkud dima. Karena kalau tanpa itu, apa arti inni a'lamu ma la ta'lamun? Artinya Allah ingin menjelaskan bahwa aku maha mengetahui. Wahai para malaikat, jangan kalian bayangkan bumi hanya diisi man yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang akan berbuat durjana dan melakukan pembunuhan, mengalirkan darah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya suatu saat bumi akan saya kembalikan penghuninya, semua tunduk hanya kepadaku, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain hanya murni tunduk kepadanya dan mengikuti semua perintahnya. Kalau tidak ada begitu, maka tidak ada artinya inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau suatu saat bumi kemudian tetap dalam kedurjanaan dan dalam pertumpahan darah. Ayat-ayat semacam itu dalam Al-Quran sangat menampakkan pada kita bahwa bumi kelak pasti akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Al-Qaim saat beliau muncul dengan para sahabat setia beliau. Bukankah Al-Quran telah berjanji, ada dalam surat Taubah, dalam surat Shaf, dan dalam surat Al-Fatah, ada 3 ayat Allah berjanji bahwa Allah akan menjadikan Islam ini adalah agama di atas semua agama di bumi ini. Dalam surat At-Taubah 33 Allah berfirman begini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus seorang rasul dengan kebenaran yang akan menjadikan Islam, agama ini, mengalahkan seluruh agama di bumi. Dan itu belum terjadi sampai hari ini, dan pasti akan terjadi karena ini janji Allah.
Akan datang satu hari seluruh umat manusia hanya tunduk kepada satu agama, yaitu Islam, dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Al-Qaimul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Karena itu Al-Imam Ja'far ketika membacakan ayat wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, saat bumi disinari dengan cahaya Allah Tuhannya, beliau berkata itu saat kelak di daulah sahib zaman ajjalallahu farajahu syarif, saat bumi dikuasai oleh sahib zaman. Karena itu ayat-ayat yang lain Allah selalu menyebutkan mereka semua usaha ingin menjatuhkan Islam, ingin mengkikis Islam, ingin semuanya, tapi semua itu enggak pernah terjadi. Salah satu contoh yaitu Allah berfirman dalam 32 surat Taubat, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu wa ya'ballah, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka usaha ingin memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, dengan, nanti kita akan berhenti dengan ayat ini, bi afwahihim, dengan mulut mereka, sementara wa ya'ballah, tidak, Allah tetap akan menampakkan cahayanya ini di atas semuanya, walaupun orang-orang yang musyrik tidak menerima. Artinya apa ayat ini? Ayat ini artinya apapun usaha musuh-musuh Islam ingin menggigis Islam, memerangi Islam, menjatuhkan Islam, tetap Allah akan mensempurnakan Islam. Kapan? Saat munculnya sahibuz zaman. Dan kapan? Saat sebelum muncul sahibuz zaman, tetapi para penanti mereka telah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka pun akan mendapatkan sebagian kemenangan, tapi kemenangan mutlak akan ada di zaman sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Dan Islam di atas segalanya, cahaya Allah tidak pernah akan dipadamkan, itu akan nampak mutlak dalam kepemimpinan sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Kalau kita lihat tadi saat Allah menceritakan yuriduna an yudfi'u dengan fi'il mudhari', enggak pernah berhenti, selalu terus continue. Musuh-musuh Islam usaha ingin menjatuhkan, memadamkan cahaya Islam. Tetapi Allah menyebutkan bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Allah enggak mengatakan bi quwwatihim, dengan kekuatan mereka, bi qudratihim, dengan kemampuan mereka. Tidak, Allah cuma mengatakan mereka ingin memadamkan cahaya dengan mulut. Ini lampu ini kalau kita tiup dengan mulut kita, sampai tahun depan kita kumpul lagi di sini nggak pernah padam, nggak mati ini. Artinya Allah ingin menampakkan bahwa semua kekuatan musuh-musuh Islam, apapun kekuatannya, di hadapan kekuatan Allah tidak ada artinya. Karena itu Allah gunakan bahasanya bi afwahihim, bukan bi qudratihim, bukan bi quwwatihim, karena semua kekuatan musuh-musuh Allah dibandingkan dengan kekuatan Allah tidak akan ada sesuatu. Karena itu jangan pernah kita mungkin bertanya bagaimana nanti sahibuz zaman menguasai alam dunia semua ini. Silahkan kita membaca Al-Quran. Kapan para anbiya ketika muncul mereka telah memiliki umat banyak. Mereka muncul di tengah umatnya seorang diri, baru mendapatkan segelintir dan akhirnya mereka yang menguasai semuanya. Karena itu ayat yang dibaca tadi saat membicarakan Nabi Allah Musa, bagaimana Musa lahirnya saja disembunyikan, kemudian Musa dengan semua yang terjadi dengan Bani Israel dihina dan di semuanya, akhirnya Musa yang mampu menghancurkan Fir'aun dan yang menguasai semua. Bukankah cuma sendiri dia? Bagaimana beliau bisa mengaku? Ibrahim dengan kekerasan Namrud, kedengkian dan kebejatan Namrud dan kekerasan Namrud yang sampai ingin membakar Ibrahim, seorang diri Ibrahim. Tetapi saat Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Karena semua ini kan seperti saya sebutkan, semua di alam ini kan tunduk kepada Allah penciptanya. Maka terserah Allah
Sehingga kita nggak perlu nanti kalau Imam Mahdi, apakah bisa saat Imam Mahdi ini dijaga oleh Allah sekian lama umurnya, dipersiapkan untuk melakukan sesuatu, maka Allah yang akan membantu semuanya. Api itu membakar, nggak ada orang megang api nggak terbakar. Tapi kalau pemilik api kemudian berkata kepada api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, berbeda fungsi api, bukan membakar tapi malah menjadi dingin. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau Allah nggak mengatakan bardan wasalaman, dingin dan selamat, mungkin Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan di tengah-tengah api. Tapi Allah masih menyebutkan bardan wasalaman. Lautan dengan ombak yang dahsyat, semua yang jalan bisa tenggelam, yang masuk ke laut itu bisa bahaya. Tapi lautan itu untuk hujjatullah, untuk kalimullah, untuk Nabi Allah Musa menjadi daratan berjalan. Begitu kelak ketika Allah telah mengizinkan muncul sahibul asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif, maka Allah akan berikan bermacam-macam kekuatan untuk mampu menumbangkan semua kezaliman, untuk menghancurkan semua kezaliman dan menggantinya dengan keadilan, dan manusia diajak kembali untuk mengikuti ketentuannya. Nanti di masa Imam Mahdi muncul teknologi dan sains begitu pada puncaknya, sementara umat manusia sudah jenuh. Semua teori mereka gunakan untuk menata kehidupan mereka dan selalu gagal. Semua teori mereka lakukan. Sampai hari-hari ini kan kita melihat bagaimana Barat melakukan hal-hal yang keji karena sudah capek melakukan semua teori, tetap gak mendapatkan kebahagiaan. Karena itu kelak saat muncul Imam Sahibul Zaman, beliau akan menjelaskan Islam yang sebenarnya. Manusia akan kembali kepada fitrahnya. Dan kemana fitrah manusia? Fitrah manusia adalah Islam. Sahibul Zaman saat muncul di tengah-tengah umat ini, orang menyebut kalimat zuhur, muncul. Muncul itu beliau bisa memiliki dua arti. Muncul artinya saat beliau menampakkan, karena gaib beliau itu bukan gaib wujudnya, gaib tidak. Kalau Nabi Isa hakikatnya gaib, dari bumi ini diangkat oleh Allah. Tapi Imamul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif gaib, tapi beliau di tengah-tengah kita. Di musim haji beliau ada di sana, di Arafah. Di tempat majlis-majlis azza, beliau orang pertama yang menerima al-azza. Di majlis-majlis untuk hari kebahagiaan Rasul dan keluarganya, beliau orang pertama yang menerima at-tahni'ah al-muhanna'ul awwal. Dan beliau juga yang memberikan bimbingan-bimbingan tertentu kepada orang-orang, tak mungkin tanpa disadari kalau itu adalah bisikan dari beliau, tapi beliau hadir di tengah-tengah kita. Karena itu sebagian riwayat mengatakan saat beliau nanti muncul, orang berkata, kami pernah melihat ini, kami pernah menyaksikan orang ini, karena beliau ada di tengah-tengah kita. Seperti kita memahami bagaimana Nabi Allah Khidir ada di tengah-tengah umat. Bahkan ada beberapa perkara urusan yang diperintahkan oleh Allah untuk Khidir menyelesaikan. Karena itu kita tidak bicara lagi masalah umur beliau, masalah beliau, atau arti zuhur yang kedua bukan sekedar muncul beliau ada di tengah-tengah, tetapi arti zuhur yang kedua adalah zuhur saat beliau memegang kekuasaan bumi Allah. Artinya saat beliau muncul dan mengumumkan kepada dunia, ana hujjatullah, ana baqiyatullah. Dan saat itu semua manusia, beliau akan muncul di Makkah. Saat beliau muncul, beliau mengatakan ana baqiyatullah, dan beliau membaca ayat itu, qul baqiyatullah, katakan yang disisakan oleh Allah, baqiyatullahi, Allah berfirman baqiyatullahi khairul lakum, yang terbaik untuk kalian adalah apa yang Allah sisakan. Beliau hadir di tengah-tengah kita, beliau membimbing kita, beliau tidak pernah jauh dari kita. Kalau sebenarnya kita yang gaib kadang-kadang, beliau di tengah-tengah kita. Karena itu mungkin kalau kita telah meyakini pasti beliau muncul, pasti beliau ada. Sehingga ketika beliau disebut sahibul zaman,
Sahibuz zaman, sahib bisa memiliki arti pemilik zaman. Artinya saat kita menyebut sahibuz zaman, kita punya kekuatan dalam jiwa kita bahwa saya bersama orang yang diberi oleh Allah kekuasaan untuk memiliki zaman ini. Atau sahib diartikan mulazim, yang selalu ada. Artinya saat kita mengatakan sahibuz zaman, kita harus punya keyakinan saya dilihat olehnya. Saat saya melakukan hal-hal yang tidak indah, saya akan malu di hadapan beliau karena dia menyaksikan. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, amal-amal kalian disodorkan kepada aku, dalam riwayat hadis Senin dan Kamis, riwayat lagi Kamis dan Jumat. Karena itu kata Imam Ja'far, jangan kalian jadikan Rasulullah sedih kalau dilaporkan amal-amal keji dari kalian. Buatlah beliau gembira. Sahibuz zaman juga semacam itu. Bagaimana supaya kita ini menjadi prajurit beliau, pengikut beliau? Kita berharap menjadi pengikut. Bukankah kalau kita membaca doaul ahad setiap pagi, saya anjurkan diri saya, antum dan antunna semua, jangan pernah lepas doaul ahad setiap hari kita baca. Bukankah dalam doaul ahad kita menyebutkan Allahumma ja'alni min ansarih wa a'wanih wadh-dhabina an wal musari'ina ilaihi fi qada'i hajatih. Ya Allah, jadikan aku dari ansarnya, jadikan aku dari para prajuritnya, jadikan aku dari para pelayan-pelayannya yang membantu, jadikan aku orang yang cepat-cepat membantu dia untuk melaksanakan dan menyelesaikan semua kebutuhannya. Wal musari'ina ilahi fi qada'i hawaijih wal muhamina an, jadikan aku pembelahnya, yang kalau ada orang yang ingin jahat, saya di depan membelahnya. Wassabiqina ila iradatih, jadikan aku adalah orang yang bergegas cepat-cepat untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Ini kalau kita baca doa ulahad, kita sebutkan ini. Dan akhirnya wal mustashhadina baina yadayh, jadikan aku mati syahid gugur saat membela beliau, ajjalallahu farajahus syarif. Secara kalau kita ingin berkata bagaimana supaya saya bisa menjadi prajuritnya, pengikutnya, yang siap kelak membantu, membela dan semuanya. Karena itu ada riwayat dari Imam Shadiq, kalau yang membaca doaul ahad rutin sampai 40 hari tetap akan dibangkitkan. Kalau sudah mati tetap dibangkitkan untuk bergabung dengan sahibuz zaman. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Bagaimana supaya kita tetap menjadi prajuritnya? Orang menjadi prajurit sesuatu pasti ada sifat-sifatnya yang harus dimiliki, baru layak diterima. Seperti kita kalau mengajukan untuk mau bergabung dengan siapapun, entah itu dalam bisnis, entah dalam apapun, harus ada kriteria. Kalau kita punya kriteria ini, baru bisa bergabung. Pasti secara umum adalah orang yang diterima oleh beliau, untuk mendekat kepada beliau, untuk menjadi prajurit beliau, untuk ikut membela kebenaran bersama beliau. Pasti yang pertama adalah orang yang berpegang teguh dengan Islam, qaulan wa amala, secara ucapan maupun prakteknya adalah yang tidak meninggalkan apapun ajaran Islam. Tetapi saya ingin mengajak hadirin dan hadirat, kita kan kalau habis majlis taklim sering membaca doa taufiqut ta'ah, doa yang dinisbatkan doa itu dari Imam Sahibul Asri wal Zaman, ajjalallahu farajahus syarif, doa yang mencakup semuanya itu. Kalau kita bisa membaca doa taufiqut ta'ah atau kita kaji dan jeli membacanya secara langsung atau tidak, sepertinya imam ingin memberikan kriteria para pengikutku, para prajuritku, para yang akan berjuang denganku adalah yang ada dalam doa taufik itu, taufiqut ta'ah. Kita kalau ingin kembali lagi, dan karena itu dalam doa taufik ta'ah ini Imam Mahdi menyebutkan secara umum, urzuqna taufiqat ta'ah bu'dal ma'siyah. Ada nanti secara khusus bagaimana syuyukh, bagaimana syabab, bagaimana muta'allimin, bagaimana al-aghniya, bagaimana al-fuqara, ada khusus bagaimana untuk orang-orang kaya, untuk orang miskin. Artinya
Seakan-akan imam ingin memberi isyarat kepada kita, pengikut setiaku, penanti setiaku, yang mempersiapkan diri untuk bergabung bersamaku dalam perjuangan menjadi prajuritku adalah orang-orang yang memiliki sifat kriterianya ada dalam doa taufiqut ta'ah. Bukankah dalam taufiqut ta'ah kita doa begini, Allahumma rzuqna taufiqut ta'ah. Artinya kita mohon supaya kita tetap dalam kehidupan ini mendapat taufik dari Allah, tetap melakukan taat kepada Allah. Artinya saat kita taat kepada Allah, layak kita menjadi prajurit sahibul asri waz zaman. Wa bu'dal ma'siyah, jauhkan kami ya Allah dari maksiat, karena enggak kumpul taat dengan maksiat. Artinya imam ingin mengajak, ingin menjadi prajurit, taatlah dan jauhi maksiat. Saat kita kalah, dan manusia, kita bukan maksum, kita punya hawa nafsu, kita punya syaitan. Saat kita kalah, cepat-cepat kembali kepada Allah untuk taubat. Wasidqan niyah, dan punya niat yang benar-benar tulus dan baik. Wa irfanal hurmah, wa akrimna bil huda wal istiqamah. Berikan kami kemuliaan tetap mengikuti petunjuk Allah dan istiqamah dalam melaksanakan petunjuk Allah. Wasaddid alsinatana bis sawabi wal hikmah, lisannya selalu berbicara yang benar dan hikmah, bukan bicara hal-hal yang menyakiti orang lain, bicara-bicara yang kotor, membentak, tidak, tetapi as-shawab yang benar, wal hikmah bijaksana. Kemudian wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, penuhi hati kami dengan ilmu dan pengetahuan, mengenal Allah dengan sebenarnya. Seakan-akan sahibuz zaman ingin mengajarkan, ingin jadi prajuritku, pengikutku, penuhi hatimu dengan ilmu dan ma'rifah. Ilmu tanpa ma'rifah tidak bernilai. Iblis alim tapi enggak kenal ma'rifah Allah, sehingga iblis menjadi terjerumus, wa na'udzubillah. Kemudian wa tahhir butunana minal harami wasyubha, bersihkan hati, perut kami dari hal-hal yang haram dan syubhat. Tidak mungkin orang yang darahnya penuh dengan haram, makanannya haram dan semuanya, mampu membela sahibul asri wal zaman. Tidak. Karena itu pengikut setia beliau, penanti setia beliau, mempersiapkan diri untuk menjadi prajurit beliau adalah menjaga perut dari haram. Mungkin hadirin dan hadirat kita masih ingat Imam Husain di Karbala, waktu beliau menyampaikan khutbah, ayuhan nas, dengarkan. Orang-orang teriak, gak ada yang dengar. Dengarkan, aku ingin menyampaikan sesuatu. Tetap mereka teriak-teriak, Syemir dan semuanya teriak-teriak, jangan, sudah. Terakhir imam dengan menyesal melihat kondisi ini, beliau mengatakan, ini ungkapan indah beliau, aku yakin memang kalian tidak pernah akan mendengarkan apa yang akan kusampaikan, karena perut-perut kalian penuh dengan haram, wa na'udzubillah. Karena itu dalam doa taufiqut ta'ah, imam mengajarkan kita, wa tahhir butunana minal harami wasyubha, sampai yang syubha pun kita diminta agar kita bersihkan. Kalau enggak, belum layak untuk menjadi. Waqfuf aydiyana 'anil zulmi wassariqah, ya Allah, jaga tangan-tangan kami supaya tidak berbuat zalim atau bahkan mencuri. Dan kemudian ada masalah mata supaya dijaga dari khianat, pendengaran kita supaya enggak dipenuhi dengan riba. Dan kemudian setelah imam dalam doa taufiq ta'ah menyebutkan secara umum, menjaga taatnya, menjauhi maksiatnya, menjauhi yang haram, memenuhi dengan ilmu, menjaga lisan, menjaga perut dan semuanya, baru kemudian imam membagi dengan kelompok-kelompok tertentu saat beliau menyebutkan dalam doa itu, wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasihah, berikan kepada ulama kami dengan zuhud dan penuh nasihat untuk Allah. Kemudian wa 'alal muta'allimina bil juhdi war raghbah, bagi mereka yang ingin belajar, berikan kepada mereka kesungguh-sungguhan dan serius keinginan untuk menuntut. Wa 'alal mustami'in, bagi para pendengar ilmu itu, bil ittiba, dan mengikuti, wal mau'izah, mengikuti. Wa 'ala mardal muslimin bis syifa war raha, wa 'ala mautahum bir ra'fati war rahmah, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan dan semuanya. Artinya apa?
Ini mungkin cuma doa. Apa hubungan dengan kita penanti? Artinya kita pun harus peduli dengan yang sakit di antara kita. Dan juga jangan pernah melupakan orang-orang yang telah mati di antara kita. Pengikut beliau selalu akan peduli dengan yang sakit. Dan masih selalu peduli dengan yang masih wafat, yang sudah wafat. Karena apa? Kita nggak boleh lepas dengan mereka, keluarga kita yang telah wafat. Kita harus setiap hari mengirim salawat, mengirim fatihah, mengirim sedekah. Wa ala mautana birra'fat. Terus wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah. Orang-orang yang sudah tua yang ingin menjadi penanti sahibuz zaman, Imam Sahibul Zaman memberikan isyarat yang tua-tua agar mereka tetap tenang dan nampakkan khusyuknya di hadapan siapapun. Kemudian wa 'ala syababi bil inabati wat taubah, bagi para pemuda cepat-cepat kembali kepada Allah kalau menyimpang dan cepat-cepat taubat. Karena khusus untuk kita kaum syabab ini, kadang-kadang kita dengan banyak hal-hal yang ingin menjauhkan kita. Selagi kita manusia, kita bisa salah, tetapi kata doa ini cepat inabah kembali dan cepat taubat kepada Allah. Karena saat kita taubat, bukan cuma dihapus dosa kita, kita menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Wa 'alan nisa'i bil haya'i wal 'iffah, bagi wanita-wanita yang akan menanti sahibuz zaman, Imam Sahibuz Zaman memberikan dua sifat, al-haya, rasa malu, wal 'iffah, dan menjaga diri. Saat Allah menceritakan dua putri Nabi Allah Syuaib, mereka memiliki banyak kelebihan-kelebihan ibadah mereka, bakti mereka sama orang tua. Cuma yang Allah sebutkan wajaat ihdahuma tamshi ala istihya, yang disebutkan cuma satu, saat datang penuh dengan rasa malu, karena rasa malu adalah sifat yang paling indah dimiliki oleh wanita. Wa alal aghniya bit tawadhu was sa'ah, bagi yang kaya hendaklah bersifat tawadhu dan sa'ah, bersifat dermawan kepada yang mementingkan. Wa alal fuqara'i bis sabri wal qanaah, bagi yang miskin sabar dan merasa cukup. Wa alal ghuza bin nasri wal ghalabah. Saya sampaikan bahwa ada sebagian kriteria yang ingin menjadi pengikut setia, penanti setia, prajurit beliau adalah sebagian sifat-sifatnya itu ada dalam doa taufiqut ta'ah. Tinggal kita bisa melihat diri kita masing-masing. Saya sudahkah masuk dalam kriteria sebagai mempersiapkan diri untuk menjadi pengikut sahibul asri waz zaman, penanti sahibul asri waz zaman. Bahkan kita menawarkan diri untuk diterima sebagai para prajurit sahibul asri waz zaman. Karena itu penantian adalah nggak cukup cuma menanti, tapi penantian adalah kita fokuskan terus hubungan kita, pandangan kita kepada beliau. Jangan pernah hari lewat kita tanpa membaca doaul faraj untuk beliau. Jangan pernah kita lewat sehari tanpa mengirim satu pahala, mengirim satu amalan kita hadiahkan untuk beliau. Tujuannya apa? Supaya tetap kita bangun hubungan ini. Dan manusia mulia sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif, kalau kita melangkah sedikit menampakkan kecintaan kita, mereka manusia-manusia yang mulia itu, kita melakukan sedikit pun mereka akan balas yang lebih banyak. Manusia-manusia mulia kalau mendapatkan sesuatu kebaikan sedikit, mereka usaha. Artinya saat kita melakukan sesuatu untuk sahibul zaman, tunggu pasti akan ada balasan yang akan kita terima, pasti yang lebih indah dan lebih baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu mohon kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai penanti setia beliau. Karena ada al-intidhar, penantian, ada al-muntadhar yang dinanti, ada al-muntadhir yang menanti. Kita ingin menjadi penanti al-muntadhir, yang kita tunggu adalah beliau al-muntadhar. Layaknya kalau kita menanti seseorang itu, kita akan mempersiapkan diri supaya nanti yang kita nanti ini kalau datang melihat kita senang. Sering kita bawa contoh dalam beberapa pertemuan. Kalau kita diberitahu rumah kita akan ada tamu orang yang sangat istimewa bagi kita, sangat mulia, sangat istimewa, pasti kita mempersiapkan rumah kita dengan yang terindah. Jangan sampai nanti saat tamu yang istimewa itu datang,
ada melihat sesuatu di rumah kita yang tidak indah, atau mendengarkan sesuatu di rumah kita yang tidak indah, atau ada perilaku sesuatu dari kita, tuan rumah kita yang tidak indah, kita selalu ingin supaya tamu ini datang dengan senang dan kembali dengan senang menyaksikan semua kebaikan. Kita pun saat ini menanti, dan saat kita menanti dilihat oleh yang kita nanti. Maka enggak layak kalau kita menanti manusia yang agung dan mulia, sementara kita enggak mempersiapkan kemuliaan dan keagungan itu. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah sebagai penanti yang setia, karena riwayat demi riwayat menyebutkan penanti, katanya Imam Ali, kata Imam Ridha, dan para a'immas menjelaskan penanti qaim kita adalah mereka mendapat pahala seperti mujahid di dalam jalan Allah. Setiap kita menanti, kita mendapat pahala. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang memuji para penanti karena mereka hidup dalam kondisi tidak melihat imamnya, tapi mereka mencintai imamnya, mereka mengidolakan imamnya, mereka menanti keberadaannya. Maka pasti akan berbeda dengan yang langsung mungkin menyaksikan. Karena itu mudah-mudahan kita enggak dikeluarkan dari kenikmatan yang sedang kita nikmati, menjadi penanti setia untuk kemunculan sahibul asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, itulah hal-hal yang sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi selalu kita mohon agar Allah mempercepat kemunculan beliau, agar bumi Allah dipenuhi oleh keadilan. Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang mempersiapkan acara ini, khususnya para pemuda yang disebutkan tadi panitia, semoga semua kita mendapatkan pandangan khusus malam ini dari sahibul asri wal zaman, dan mudah-mudahan orang yang meniat hadir tapi enggak mampu juga mendapatkan semua keberuntungan dan kebahagiaan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa alaihi salawat.